Selamat datang di channel Mak Rumpa Art, channel seni, training, and development. Pada kali ini saya akan membahas tentang efektif. Apa itu efektif? Nah, saya akan bercerita dulu agar kita bisa mendapatkan pengertian efektif. Di sebuah hutan tinggallah bapak tua yang miskin. Untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, dia biasanya menuju ke hutan, dan di hutan dia mencari sumber makanan. Nah, suatu hari Pak tua ini ketika masuk ke hutan ketemu angsa, seekor angsa yang bertelur emas. Lalu Pak tua ini mencoba untuk memungut telur tersebut. Pak tua itu penasaran. Telur ini seperti emas. Betul-betul seperti emas. Jadi warnanya seperti warna emas. Dia penasaran. Lalu memungut semua telur angsa tersebut yang berbentuk seperti emas, lalu dibawa ke tukang atau toko emas. Di toko emas itu diuji. Ternyata telur itu betul-betul emas. Maka Pak tua itu sangat senang. Dia menjadi kaya. Dia menjual emas-emas itu, telur emas itu. Akhirnya dia bisa mendapatkan sumber makanan, mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Nah, waktu terus berjalan. Pak tua rutin masuk ke hutan, mencari angsa, lalu mengambil telur-telurnya untuk dibawa ke kota untuk dijual kembali. Nah, suatu hari Pak tua ini kembali masuk hutan, bermaksud mencari telur emas. Tapi ketika ketemu dengan angsa, dia tidak menemukan lagi telur emas di sekitar angsa tersebut. Dia penasaran, dia ingin mengambil telur yang ada di dalam perut sang angsa. Dan dia keluarkan pisau, dia bedah dadanya, membedah dada sang angsa, mengharap menemukan telur emas di dalam perut sang angsa. Tapi ternyata yang keluar hanya usus. Angsanya mati, emasnya tidak ada, dan lama-kelamaan waktu berganti hari, hari berganti minggu, hartanya sudah habis. Dia tidak bisa lagi membeli makanan, dan Pak tua itu kembali miskin. Nah, pesan moral daripada kisah angsa bertelur emas ini adalah harusnya kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang berkelanjutan atau sustainable, maka kita harus menjaga keseimbangan. Yaitu langkah yang terbaik adalah Pak tua ini dia harusnya memberikan pakan yang bergizi kepada sang angsa. Jadi ada kegiatan produksi dan ada produksi. Nah, itu harus seimbang. KP itu adalah memberikan makanan bergizi kepada sang angsa. P adalah produksi. Jadi ketika KP dan P-nya seimbang, maka kehidupan Pak tua itu harusnya berjalan terus-menerus, berkelanjutan, dan sustainable. Nah, jadi pesan moral ini sebetulnya bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kita ingin menjadi seorang trainer, trainer itu adalah P, produksi. KP-nya itu adalah belajar, beli buku, membuat rangkuman, dan sebagainya. Kita ingin sehat. Sehat itu adalah P. KP-nya adalah berolahraga, makan bergizi, tidur teratur, olahraga teratur. Itu adalah KP-nya. Jadi butuh keseimbangan. Pingin sehat, harus berolahraga. Pingin cerdas, harus belajar. Pingin kaya, kaya itu adalah P. KP-nya apa? Berbisnis, menghemat, dan sebagainya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, makna atau kisah dari angsa bertelur emas ini itu sangat bagus untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun itu, kita ingin menjadi seorang tua yang baik dengan anak yang penurut, maka P adalah anak penurut, KP-nya itu adalah kasih sayang, perhatian, cinta, dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan sehari-hari,
cukup banyak yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi orang yang efektif. Jadi pengertian efektif itu adalah adanya keseimbangan antara KP dan P. Jadi ketika terjadi ketidakseimbangan, maka yang terjadi adalah bisa pemborosan, bisa berupa keluarga yang tidak harmonis, bisa berupa kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, bangunlah hidup kita dengan efektif, menjaga keseimbangan antara KP atau kegiatan produksi dengan P, sehingga hidup ini menjadi nyaman, menjadi efektif. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di tema-tema berikutnya.